Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masruro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam Ahmadiyah. Pemikiran kalam Ahmadiyah meliputi pengertian latar sejarah Ahmadiyah, tokoh-tokoh Ahmadiyah, doktrin-doktrin Ahmadiyah, sekte-sekte Ahmadiyah, dan perkembangan Ahmadiyah. Pengertian Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah jamaah muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di desa kecil bernama Kodhia, Punjab, India. Ia mengaku sebagai mujaddid di Al-Masih dan Al-Mahdi. Nama Ahmadiyah tidak diambil dari nama pendiri, tapi nama tersebut diambil dari nama salah satu Rasulullah yang ada pada Al-Quran Surat As-Saff ayat 6. Tapi anehnya, Mirza sendiri kemudian mengklaim bahwa nama yang dimaksud adalah namanya sendiri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar sejarah Ahmadiyah. Lahirnya aliran Ahmadiyah merupakan serentetan peristiwa sejarah dalam Islam yang kemunculannya tidak lepas dari situasi dan kondisi umat muslim sendiri pada saat itu. Sejak kekalahan Turki Utsmani dalam serangannya ke Benteng Wina tahun 1683, pihak barat mulai bangkit menyerang kerajaan tersebut, dan serangan itu lebih efektif lagi di abad ke-18. Bangsa Eropa secara agresif menjara daerah-daerah Islam di satu pihak, sehingga akhirnya Inggris dapat merampas India dan Mesir. Sesudah India menjadi koloni Inggris, kaum muslim India semakin memburuk keadaannya. Berbeda dengan umat Hindu yang lebih bersikap kooperatif sehingga dapat diajak bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Karena sikap non-kooperatif umat muslim India pada saat itu, sehingga semakin memojokkan posisi mereka dan membawanya ke dalam keterasingan di negeri sendiri. Situasi umat muslim India pada saat itu tidak jauh berbeda dengan kaum umat muslim Indonesia di zaman pemerintahan kolonial Belanda. Ahmadiyah lahir menjelang akhir abad ke-19 di tengah huru-hara runtuhnya masyarakat Islam lama dan infiltrasi budaya dengan sikapnya yang baru. Serangan gencar kaum misionaris Kristen terhadap Islam dan berdirinya Universitas Aligarh yang baru, maka lahirnya Ahmadiyah adalah sebagai protes terhadap keberhasilan kaum misionaris Kristen memperoleh pengikut-pengikut baru, juga sebagai protes terhadap paham rasionalis dan westernisasi yang dibawa oleh Sayyid Ahmad Khan dengan aligarnya. Di samping itu, lahirnya Ahmadiyah juga menjadi protes atas kemerosotan Islam pada umumnya. Sayangnya, pembaruan Al-Mahdi Ahmadiyah ini menyentuh keyakinan umat muslim yang sangat sensitif, yaitu masalah adanya nabi dan wahyu yang diturunkan Tuhan sesudah Al-Quran dan sesudah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tokoh-tokoh. Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, lahir pada 15 Februari 1835 Masehi di Qadian. Mirza Ghulam Ahmad adalah putra Mirza Ghulam Murtado. Leluhurnya juga bermigrasi di tahun 1530 dari Samarkand ke India sewaktu pemerintah Mughal Raja Babur yang menetap di distrik Gurdaspur, Punjab, India. Di sini mereka mendirikan kota yang sekarang disebut Qadian yang aslinya bernama Islanpur Qadi. Nama ini diperpendek menjadi Qadi, kemudian menjadi Kadi, dan akhirnya menjadi Qadian. Keluarganya termasuk kaum Mughal, keturunan Barlas. Keluarga Mirza Ghulam Ahmad sebenarnya keturunan orang Persia. Oleh karena itu, Ghulam Ahmad dan keluarganya disebut Mirza, dan atas dasar ini pula Ghulam Ahmad dikenal dengan nama Mirza Ghulam Ahmad. Keempat, doktrin-doktrin Ahmadiyah. Pertama, Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul Allah. Dia mengaku bahwa dirinya menerima wahyu yang diturunkan di India. Kemudian wahyu-wahyu itu dikumpulkan seluruhnya hingga menjadi kitab suci yang mereka beri nama kitab Tadhkirah. Kemudian menurut mereka, kitab suci Tadhkirah lebih besar daripada kitab suci Al-Quran. Kedua, mereka meyakini bahwa kitab suci Tadhkirah sama sucinya dengan kitab suci Al-Quran karena sama-sama wahyu Allah. Yang ketiga, wahyu tetap turun
sampai hari kiamat, begitu juga nabi dan rasul yang tetap diutus sampai hari kiamat. Keempat, mereka mempunyai tempat suci tersendiri yaitu Qadian dan Rabu'ah. Kelima, mereka mempunyai surga sendiri yang letaknya di Qadian dan Rabu'ah, dan sertifikat kafling surga tersebut dijual kepada jamaahnya dengan harga yang sangat mahal. Wanita Ahmadiyah haram menikah dengan laki-laki yang bukan Ahmadiyah, tapi lelaki Ahmadiyah boleh menikah dengan wanita yang bukan Ahmadiyah. Yang ketujuh, tidak boleh bermakmum dengan imam di belakang imam yang bukan Ahmadiyah. Yang kedelapan, Ahmadiyah mempunyai tanggal, bulan, dan tahun sendiri, yaitu nama bulannya ialah Sulu, Tabligh, Aman, Syada, Hijrah, Ihsan, Zuhud, Tabuk, Iha, Nubuwah, Fatah. Sedang nama tahunnya ialah Hijri. 5. Sekte-sekte Ahmadiyah. Pertama, Ahmadiyah Qadiani. Golongan ini mengakui akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad, dan mereka yang tidak mengakui Mirza maka dianggap kafir. Sekte ini berkeyakinan bahwa kenabian tetap bukan sesuatu Rasulullah. Sekte ini dipimpin oleh Bashiruddin Mahmud Ahmad. Kelompok ini berpandangan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak hanya sebagai mujaddid atau pembaruan saja, tapi juga sebagai nabi dan rasul yang harus ditaati dan dipatuhi ajarannya. Terpilihnya Bashiruddin Mahmud sebagai Khalifah Al-Mahdi yang kedua tampaknya tidak dapat dukungan penuh dari seluruh jamaah Ahmadiyah. Di saat yang sama muncullah Ahmadiyah tandingan yang disponsori oleh Khawaja Kamaluddin dan Maulawi Muhammad Ali yang tidak menyetujui prinsip golongan pertama. Golongan tersebut Ahmadiyah Lahore, disebut juga dengan Ahmadiyah Anjuman Isaat Islam. Golongan ini tidak terlalu menyimpang jauh seperti Qadiani, tetapi heterodok, yaitu artinya menyimpang dari Sunni. Mereka beranggapan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai mujaddid atau pembaru Islam, dipimpin oleh Maulawi Ahmad Ali. Syafi'i Rabatullah sebagai pengikut sekte Qadiani berpendapat bahwa aliran tersebut karena ambisi Maulawi Muhammad Ali sebagai khalifah tidak terwujud. Oleh karena itu, mereka memisahkan diri dan membentuk golongan baru yang berpusat di Lahore. Namun tampaknya yang menjadi sebab perpecahan itu adalah lebih berpusat dalam masalah akhir perkembangan Ahmadiyah. Perkembangan Ahmadiyah di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang disingkat dengan JAI. Berdiri tahun 1925, berpusat di Parung, Bogor sebagai gerakan dari Ahmadiyah Qadiani. Yang kedua, Gerakan Ahmadiyah Indonesia yang disingkat GAI berdiri tahun 1928, berpusat di kota Yogyakarta sebagai gerakan dari Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah kini sudah mempunyai sekitar 200 cabang, terutama Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Palembang, Bengkulu, Bali, NTB, dan lain-lain. Pertama, sikap negara-negara Islam dan organisasi Islam internasional terhadap Ahmadiyah. Yang kedua, Malaysia telah melarang ajaran Ahmadiyah di seluruh Malaysia sejak tanggal 18 Juni 1975. Yang ketiga, Brunei Darussalam juga telah melarang ajaran Ahmadiyah di seluruh negara Brunei Darussalam. Yang keempat, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan keputusan bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan tidak boleh pergi haji di Mekah. 5. Pemerintah Pakistan telah mengeluarkan keputusan bahwa Ahmadiyah golongan minoritas non-muslim. Dan yang keenam, Rabitatul Alam Islami yang berkedudukan di Makkah telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah telah kafir dan keluar dari Islam.